Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu kelas 7 pada pertemuan yang pertama bab yang kedua. Baiklah, untuk pada pagi hari ini sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen pada pagi hari ini siapa pada pagi hari ini yang hadir dan yang tidak hadir. Pada pertemuan yang pertama kali ini kita akan mempelajari mengenai memahami pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kita dalam kompetensi dasarnya yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Materi pada kali ini adalah norma dan keadilan. Norma dan keadilan kita akan menjabarkan, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, serta perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pengertian norma? Kita akan mempelajari dan menjabarkan tentang pengertian norma. Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Ada juga pengertian norma menurut Iswoyo Hadiwiono. Adalah peraturan untuk petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Norma menurut E. Ultrich adalah semua petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa, yang mana peraturan itu diwajibkan untuk ditaati oleh setiap masyarakat. Pengertian norma menurut Robert M. Lawang adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, baik dan pantas, sehingga sejumlah anggapan yang baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya. Pengertian norma menurut Sujono Soekarno adalah suatu perangkat aturan agar hubungan antar manusia di dalam masyarakat terjalin dengan baik. Lalu pengertian norma menurut Anthony Giddens adalah suatu prinsip atau aturan yang konkret yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat. Bagaimana pengertian norma menurut Craig Calhoun? Yaitu suatu pedoman atau aturan yang menyatakan mengenai bagaimana seseorang supaya bertindak dalam situasi-situasi tertentu. Norma menurut Brom dan Selznick adalah rancangan ideal mengenai perilaku manusia yang memberikan batasan untuk anggota-anggota masyarakat
guna mendapatkan tujuan hidup. Lalu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya bisa kita lihat di sini. Norma merupakan hasil kesepakatan bersama. Norma juga bisa terbentuk secara tertulis dan secara tidak tertulis. Norma juga memiliki sanksi dan norma bersifat dinamis. Lalu macam-macam norma itu ada apa aja? Mari kita perhatikan di sini ya. Kita akan mempelajari tentang macam-macam norma. Macam-macam norma yang bisa kita pelajari di sini adalah norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, berisi larangan, dan juga berisi anjuran. Peraturan itu terkandung di dalam kitab suci yang berisi tuntunan hidup ke jalan yang benar. Norma itu bersifat umum dan universal atau berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia. Contoh norma agama di sini bisa kita lihat, yaitu tidak mencuri, tidak membunuh sesama, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak menggunakan narkoba, tidak mengkonsumsi minuman keras, taat dan rajin beribadah, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya bisa kita lihat norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini pada umumnya adalah peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Peraturan ini menempatkan nilai-nilai sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk mulia. Nilai-nilai tersebut merupakan fitrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu misalnya kasih sayang, cinta, emosi, dan memiliki aturan-aturan seperti yang terdapat dalam norma agama, sifatnya umum serta universal. Pengertian dari norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Nah, bagi yang melanggar norma kesusilaan tentunya akan memiliki sanksi. Apa itu sanksinya? Yaitu rasa penyesalan. Rasa menyesal bagi yang melanggar dan akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Contohnya apa kira-kira? Yaitu jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, dan tidak mengganggu orang lain, dan lain-lain. Selain norma agama, norma kesusilaan, kita juga akan mempelajari norma yang lain, yaitu norma kesopanan. Bisa diperhatikan di dalam contoh gambar mengenai norma kesopanan, yaitu peraturan yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Apa itu pengertian dari norma kesopanan? Adalah aturan yang memandu tingkah laku manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun di dalam masyarakat. Norma kesopanan ini bersifat khusus dan setempat. Apa yang dianggap sopan bagi masyarakat tertentu, bagi masyarakat lain mungkin tidak demikian. Lalu bagaimana pelanggaran terhadap norma kesopanan? Pelanggaran terhadap norma kesopanan adalah tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat yang berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan.
Contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua, berkata yang baik terhadap orang lain, baik itu kepada anak-anak, teman sebaya, apalagi kepada orang yang kita anggap lebih tua. Nah, selanjutnya bisa kita mempelajari tentang norma hukum. Dilihat di dalam contoh gambar tentang norma hukum, di mana norma hukum ini adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia bersama di dalam masyarakat, yang tentunya dibuat oleh penguasa negara. Apa pengertiannya? Yaitu sekumpulan aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sehingga berlaku secara paksa. Isinya mengikat setiap orang. Norma hukum juga bisa berarti segala macam aturan hidup yang diciptakan oleh negara atau lembaga negara yang berwenang. Jadi sifatnya di sini adalah memaksa dan mengikat. Artinya segala macam peraturan yang ada di dalam norma hukum berlaku kepada setiap orang atau masyarakat dan sifatnya memaksa, yang artinya segala macam peraturan hukum yang telah dibuat harus dipatuhi oleh siapapun juga, senang atau tidak senang, nyaman atau tidak nyaman, peraturan harus tetap dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Dan apabila terjadi pelanggaran di dalam norma hukum ini, kira-kira apa sanksinya? Sanksinya bisa berupa penjara atau berupa denda. Lalu norma berdasarkan bentuknya. Ada norma tertulis, ada norma tidak tertulis, dan ada juga adat istiadat. Norma tertulis seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari di masyarakat yang bersifat tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Norma tertulis dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis, biasanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan perkembangan zaman. Norma tertulis ini juga dapat berupa aturan-aturan tertulis yang disepakati oleh kelompok tertentu, gunanya untuk mengatur anggotanya, bersifat resmi sebagai acuan berperilaku. Lalu norma tidak tertulis seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari di masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Norma ini terbentuk karena kebiasaan dan dilaksanakan atas kesadaran setiap individu. Adat istiadat adalah norma tidak tertulis, yaitu suatu sistem norma atau tatanan kelakuan yang tumbuh dan berkembang dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakatnya. Contohnya kira-kira apa? Contohnya adat istiadat yang berlaku di masyarakat Lampung. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Apabila terjadi perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang tercemar namanya, tetapi bisa juga seluruh keluarganya, bahkan sukunya. Sanksinya kira-kira apa? Sanksinya dapat berupa pengucilan atau dikeluarkan dari masyarakat atau sukunya tersebut. Jadi kesimpulannya tentang pengertian norma adalah
kaidah atau aturan yang dijadikan pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan mengenai pengertian norma sampai ke macam-macam norma. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa diterima dengan baik dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Sampai ketemu minggu berikutnya untuk materi yang selanjutnya. Sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.